terakhir bapaknya itu meninggal kembali ke rahmatullah. Dan Mbak Ajengnya itu menjalani kesehariannya itu kayak ada hambarnya gitu loh. Habis itu setelah itu Mbak Ajeng itu sering sakit-sakitan. Pada suatu hari Mbak Ajeng ini dimimpiin itu tuh kayak didatangin orang, maksudnya kayak kiai atau gimana gitu kan. Intinya tuh Di ceritanya itu ternyata bapaknya ini ngomong kalau kalau Mbak Ajeng minta obat bukan sama aku, salah. Mintanya kepada anaknya saya. Setelah dikasih obat, dikasih minuman tuh Mbak Ajeng sakit lagi, sering banget. Nah, kemungkinan anaknya Mbak Ajeng ini sudah ada rasa dongkol. Kan kemungkinan dari ceritanya itu kan anaknya Mbak Ajeng juga tahu bahwa yang bikin Mbak Ajeng sakit itu omnya, ayahnya Mbak Ajeng sendiri gitu. Mungkin anaknya kan lebih parah itu depan rumahnya Mbak Ajeng itu kan kayak ada tanah kosong. Tanah itu dibilang rimbun sih enggak, cuma kok bisanya ada ular yang bisa ngelewatin beton gitu. Betonnya itu bilangin Mbak Ajeng agak tinggi, itu bisa ngelewatin. Jadi dia di atas betonnya itu. Satu minggu kemudian Mbak Ajeng ini sudah mulai sehat. Ya. Tapi yang kena imbasnya anaknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Snippet Project. Oke, jadi malam kali ini kita dapat request nih dari, sebutkan dari namanya ya. Dosa. Ya, kita sebut aja Ajeng. Ya. Ajeng. Ya, Ajeng ya. Ajeng siapa? Hah? Aja. Jadi perjelas. Jadi ini nanti kita kita apa namanya? Kita tempel lah screenshotnya. Screenshotannya nanti ini. Pokoknya pada intinya beliau ini DM bahwa apa nih ya, ya pokoknya kita ceritakan aja lah nantilah. Intinya nanti kita tempel just requestannya dia, dan sekarang kita bakalan cerita di CHMI cerita horor malam ini. Oke, malam kali ini judulnya Karena Harta Saudara Sendiri Rela Mengirim Santet. Ya, jadi ini ceritanya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi ini sangkakan ya. Mereka ini bertiga memiliki orang tua yang berada. Lalu setelah di umur sekian menikahlah. Si ibunya ini Siapa Ajeng tadi tuh? Mbak Ajeng ini menikah. Menikah, habis itu udah lama berpisah. Setelah tidak lama berpisah, mencoba untuk bekerja di luar kota untuk membantu perekonomian orang tuanya itu dan membahagiakan anak-anaknya. Jadi begitulah. Nah, selepas itu setahun habis merantau, ada sesuatu kejadian yang aneh yang dialami setiap adiknya meminta uang ke dia. Oh, itu adiknya tuh ya. Adiknya. Setelah itu dia menurutinya dengan sesuatu syarat, bakal akan memberi tahu kabar dan mengirim foto anaknya di kampung katanya. Oh, berarti apa nih ya? Dia nih meminta sesuatu dengan embel-embel yang adiknya ini bakal mengirimi kabar gitu ya? Ya, kemungkinan si adiknya Mbak siapa tadi itu? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini kan kemungkinan ya. Mbak, aku pinjam uang sekian gitu kan. Terus tapi nanti aku pengen tahu kabarnya anak-anakku gimana. Mungkin ya. Iya, mungkin kayak gitu. Tetapi setelah itu dia mengirimkan uang yang janjinya bakal mengirimkan kabar dan foto anaknya. Ternyata tidak dilaksanakan. Tidak sesuai dengan perjanjian. Yang dikirimkan hanyalah sebuah
kabar tidak dengan sebuah foto. Oh, Gitu. apa namanya ini? Berarti semacam kayak PHP gitu. Iya, Ya, PHP. iya kan. Misalnya ya sudah tak kasih uang, tak kirimkan nanti uangnya, tapi aku minta kabar dan fotonya anakku. Tapi setelah dikirimkan berarti nggak dikasih foto atau kabar kemungkinan. Berarti jatuhnya nih cuman modus aja ya, dia mengirim kabar sama foto itu ya. Iya, cuma ngasih janji aja, Mbak. Nantilah tak kirimkan nanti gini nanti. Kemungkinan kayak gitu. Lebih tepatnya itu modus. Ya cuman ya gimana ya, ibaratnya nih orang ini kan sudah jauh nih kerja, jauh-jauh kerja kan cari uang, terus si adik ini kan datang nih bahwa dia mau minta sesuatu gitu, cuman dengan syarat ya apa nih, dengan mengirimkan kabar sama foto. Iya. Kemungkinan gini, si Mbak Ajeng ini berpikirnya semisal ngasih uang ke adiknya itu, mungkin adiknya kan juga sudah dewasa. Oh, sebagian untuk si anaknya Mbak. Kemungkinan kayaknya enggak deh. Hanya untuk kebutuhan pribadi untuk dia sendiri. Ya padahal kan Kayaknya sebenarnya nih mungkin ya rasanya sudah senang nih. Oh, kirimin aja. Iya. Karena lama juga nih dengar kabar anakku sama foto anakku gitu. Oke. Setelah sekian lama merantau di luar kota, dia mencoba untuk pulang ke kampungnya nih, untuk mengurus surat perceraian dengan suaminya yang pertama. Oh, oke. Dan ingin bertemu anak-anaknya. Nah, akhirnya ketemulah mereka. Dan selama berada di kampung, si adiknya ini tidak pernah ingin meminta sesuatu yang kayak kakaknya kayak gitu. Jadi yang awalnya dulu pas masih di perantauan tuh kayak sering berkomunikasi, setelah itu kayak ngejauh gitu. Kemungkinan apa mbaknya curiga apa gimana kan? Ya bisa jadi sih itu. Lalu sering berjalannya waktu, dia memulai semua dari nol lagi. Dia menikah lagi, membangun rumah tangga dan membuka usaha kecil-kecilan di kampung tersebut. Selama dia membuka usahanya, ini mulai ada meminta-minta lagi dari si adik ke kakak. Berarti kan kemungkinan si Mbak Ajeng ini kan sudah membuka usaha. Itu kayaknya sudah banyak pelanggan apa gimana gitu kan. Itu tuh adiknya, kakakmu kok sekarang keuangannya agak naik gitu. Sukses lah itu. Mendekatilah lagi. Maksudnya mungkin sesekali hanya silaturahmi, coba lah tanya kabar gimana, kemungkinan kayak gitu. Karena si adik itu tahu kalau kakak ini membuka usaha dan kakaknya ini mencoba untuk tidak mengurusi kata-kata si adik. Oh, berarti memang si adik si Mbak Ajeng ini kayak sudah ngerasa ada modus di balik peristiwa yang sebelumnya itu. Sudah paham. Ada sedikit pengalaman lah. Tidak lama kemudian hal-hal aneh mulai bermunculan kembali pada suatu itu. Tidak lama kemudian hal-hal aneh mulai bermunculan kembali pada saat itu. Kok kayak gimana ya, awalnya yang relax gitu kan, kok ada yang aneh ya kan? Maksudnya yang pas mulai usaha enggak begitu datang, setelah usaha rame ada yang aneh ya, datang lagi. Oke, tapi kita teruskan aja ceritanya. Teruskan. Hal itu terbukti karena sebelum adiknya datang di toko itu, ramai pengunjung, tapi kenapa setelah adiknya datang toko itu kok kelihatannya jadi agak sepi, Mbak. Jadi Mbak Ajeng ini ada merasa curiga setelah adiknya itu datang, tokonya yang dulunya ramai kok jadi agak sepi. Iya kan, berarti langsung terlihat betul dong. Iya, drastis lah intinya. Banget berarti. Drastis. Memang ada suatu something, kemungkinan Wajar aja sih dia curiga kan. Kenapa ini bisa sepi gitu nah. Awalnya fine aja kan. Iya, awalnya cuma fan-fan aja sih. Ada suatu hari
ayahnya mereka terkena sakit yang bisa dibilang parah dan tidak ada yang mau merawatnya. Jadi ayahnya sakit, nggak ada yang mau merawat anak-anaknya. Ya orang-orang rumahnya kemana? Nah, itu. Padahal kan Mbak Ajeng ini kan punya adik, ya kan. Mereka juga kayaknya sudah dewasa, Iya. bisa minta uang yang berapa lumayan kan. Iya, betul. Harusnya kan dia juga bisa mikir gitu. Pada saat orang tuanya sakit, kenapa kok dia nggak merawat? Siap. Kasihannya ya. Gimana lagi Namanya hidup. Hidup. Ya. Oke. Pada saat berada di rumah orang tuanya, hal aneh itu kembali lagi terjadi. Oh, ada hal-hal aneh yang bermunculan lagi. Muncul lagi. Pokoknya yang biasanya adem ayem tuh berubah lagi hawanya jadi panas. Oh, berarti kemungkinan kayak gini loh. Yang dulunya itu relax, sejuk gitu, kayak mungkin Mbak Ajeng ini sering emosi. Kemungkinan pas setelah kembali pulang ke rumah ke orang tuanya merawat itu, yang dulunya mungkin relax, ayam gitu kan, kayak sering panas gitu, kayak mungkin cekcok dengan yang suaminya sekarang kah, apa gimana gitu. Mungkin ya. Tidak lama kemudian Mbak Ajengnya ini memanggil, kalau tempat kita orang pintar, Ya, mungkin bahasa awamnya apa ya, paranormal gitu, Paranormal. bisa dibilang paranormal. Terus dia kan manggil itu untuk menyelidiki siapa sih yang ngirimin kayak hal-hal aneh itu, sekalian membersihkan rumahnya dari gangguan-gangguan gitu kan. Nah, pas dia sudah memanggil itu, dibantu selidiki sama paranormal itu, tidak disangka itu adiknya sendiri. oh, pantas, ya. Ya kan dari pas masih merantau itu kan sudah kelihatan ya, Iya kan sudah apa sih namanya ya? sudah PHP. Sudah PHP. Setelah mbaknya pulang merantau, Iya. kan jarang berkomunikasi. Pas sudah melihat mbaknya ini sukses, Mendekati lagi, tapi dengan cara yang salah. Benar. Iya, begitulah. Pada intinya anak tersebut mendapatkan sesuatu kiriman berupa santet yang dikirim oleh saudaranya sendiri, yang dimana tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan harta. Oh, berarti konsepnya kayak gini kemungkinan lo ya. Tenun apa santet yang dikirimkan itu berarti hanya untuk berkedokan untuk merebut harta. Kok sampai setega itu ya? Ya, itu sudah. Ya nggak tahu lah namanya, mungkin iri kan gimana gitu. Bisa jadi sih kayak gitu, soalnya terkadang pola pikir manusia kan terbutakan oleh harta. Memang ada beberapa sih kayak gitu tuh. Yang artinya kan gini, misalkan ada orang yang sukses nih, lihat orang lagi loh, pasti ada kan rasa iri dengki itu pasti. Tetap ada. Pasti ada. Salah satu orang tuh pasti ada yang iri. Oh, orang itu kok bisa beli Ya. itu. Kok bisa dia Itu paling sering itu tetangga yang begitu. Tapi kadang ada juga sih yang kayak itu kan saudara kan, itu maksudnya sudah adik sendiri itu. Pasti. Itu sebenarnya ada beberapa yang kayak gitu. Ya pasti ada. Tapi yang ngerinya dia tuh mainnya tuh secara Tidak wajar. Sebenarnya yang kayak gitu tuh mungkin dirundingkan secara kepala dingin kayaknya bisa sih. bisa. Iya kan, kita Mungkin lah, dia bisa. mungkin kan kalau untuk pribadi kita sih ya, Iya. tapi untuk orang yang di luar sana ya Nggak tahu sih. mungkin yang adiknya Mbak siapa tadi, Ajeng, Mbak Ajeng ini, oh iya nanti kalau kakakmu mau, kalau kakakmu tidak mau, ya jelas kan pasti ngotot. Tapi yang adiknya ini adik terakhir loh. Yang adik yang tengahnya ini malahan kayak netral. Gitu. Dia kayak nggak mau apa ya?
kayak nggak mau ngurusin gitu lah. Oh ikut ini kan udah dia. Jangan-jangan adiknya itu yang tengah itu bisa jadi, karena yang pertama aja bisa dikirimin santet, apalagi yang kedua kemungkinan itu kayaknya sudah diguna-guna juga agar biar nurut. Oh mungkin paling pertama dia lah ya. Mungkin yang paling diam, susah ya. ini yang mbaknya itu kan. Jadi mbaknya dulu yang dihantam, setelah mbaknya agak tumbang, si kakaknya lagi yang tengah itu bisa aja sih dikirimin guna-guna agar biar nurutin kata-kata adik yang terakhirnya itu. Kita kembali lagi ke awal itu ya, kasihan aja sih kayak ngelihat dia ini kan sudah capek-capek banting tulang. Iya. Terus Soalnya, tuh datanglah si adik minta ini minta itu. Betul sekali. Dengan syarat-syarat yang dia sebutkan tadi itu. Kan biasanya sih, aku juga orang perantauan. Biasanya orang perantauan gini kalau pas pulang itu utama keluarga. Gimana ya kerja di sana itu penghasilannya. Tapi kan pada intinya ya memang terkadang kita merantau di kota orang itu perharinya tetap ada. Nggak seperti di kampung kan. Cuma kehidupan di kota kan juga ya untuk biaya makan kan juga lumayan. Memang per kota memang basicnya masing-masing. Cuma kita juga banting tulang sampai segitunya nih. Tapi kembali lagi kepada orang iri. Orang itu tidak bakal mau menerima alasan kamu capek, kamu banting tulang, nggak peduli. Berbagai macam media, Ya, berbagai macam cara. sampai hal magic pun diturunkan ya. Manusia zaman sekarang. Tempatnya tuh ya sebagai jalan pintasnya lah Iya, betul. supaya cepat, praktis. Ya kita menggunakan jasa itu ya tanggung sendiri akibat konsekuensinya. Pasti ada karmanya. Pasti ada Kalau karma. gitu. Apalagi yang itu tadi bapaknya pas sakit nggak ada yang merawat. Mbak Ajeng kan seorang anak cewek sendiri kan, jelasnya dia merasa kasihan kepada orang tuanya. Ya. Bapaknya sakit nggak ada yang rawat. Mungkin semua orang mungkin misalkan ngelihat orang tua yang sakit atau siapanya ya terutama tuh orang tua lah, bapak sama ibu sakit tuh pasti kita tuh cepat-cepat gitu Iya. nah. Kenapa Gue khawatir pasti ya, iya. pasti itu. Tapi kok yang keluarga ini kok relax aja ya. Relax, santai. Ya kemungkinan besar itu karena terbutakan oleh harta. Ya pasti. Sampai orang tua pun udah dihiraukannya. Bisa jadi sih kayak gitu tuh memang dari kecil anaknya kayak dibiasakan apa bahasanya itu Dimanjakan. benar dimanjakan. Jadi sama orang tua itu kayak bahasa aja yang itu aku sudah dapat ini, maksudnya kayak mungkin dulunya sudah sering dikasih rumah, dikasih tanah atau dikasih rumah gitu kan. Kayaknya sih si adiknya mbaknya itu untuk kebutuhan pribadi mereka deh, kayaknya aku lihat dari cerita-ceritanya itu. Ya lebih jelas sih, pasti itu. Saya kan apa ya? Nggak mungkin dia mikirin anak-anaknya yang Mbak Ajeng itu kan. Itu kan. Pasti dia untuk sendiri. Kalau Mbak Ajengnya sendiri kan berpikir mengirimkan uang ke adiknya itu Ya, mikirnya untuk anaknya juga, walaupun tidak dikasih tahu, tapi kan si adiknya juga bisa mikir, oh ini kakak kasih uang aku sekian untuk keponakan tuh, tapi kayaknya tidak sama sekali untuk kehidupan pribadinya dia. Apalagi bernominal lumayan. Lumayan kayaknya tadi nominalnya. Memang udah nyebutkan nominal sih, tapi yang pasti Ya. lumayan gitu. Dan sering banget. Iya kan sebenarnya Sering. itu dari DM-nya kan sering banget. Terkadang bisa sebulan 2 kali. Ya. Setelah itu ada lanjutan lagi nggak? Kira-kira? Ada kan mas DM-nya lumayan panjang sebenarnya itu. Setelah bapaknya itu sakit-sakitan, pada titik terakhir bapaknya itu meninggal, kembali ke rahmatullah. Dan Mbak Ajengnya itu menjalani
kesehariannya itu kayak ada hambarnya gitu loh. Habis itu setelah itu Mbak Ajeng tuh sering sakit-sakitan. Jadi sudah berobat sana sini mulai dari medis Sampai non sampai medis. non medis, sudah ya namanya kita cari obat kan. Iya. Ya sudah berusaha. Pada suatu hari Mbak Ajeng ini dimimpiin. Jadi dia dimimpiin pas dia sakit kan dimimpiin. Itu tuh kayak didatangin orang, maksudnya kayak kiai atau gimana gitu kan. Mimpinya tuh. Di ceritanya kayak gitu, dimimpiin orang. Nah ditanyain sama yang orang yang laki ini yang kayak ustadz itu, apa dia itu Dan bayar banget. tanpa Oke. ada endorse. Lanjut. Hanya bayar. Pakai bayar. Dimimpiin ditanyain Mbak Ajeng gimana kabarnya. Dia jawabin kurang sehat, dia ya, sakit-sakitan. Nah, Mbak Ajeng tanya siapa tahu si bapaknya ini bisa ngasih obat kan. Ternyata bapaknya ini ngomong kalau Mbak Ajeng minta obat bukan sama aku, salah. Mintanya kepada anaknya sampean. Nah, Mbak Ajeng langsung berpikir apakah mimpi itu betul. Nah besoknya itu Mbak Ajeng berkomunikasi dengan anaknya. Kan sebenarnya tinggalnya Mbak Ajeng sama anaknya ini jauh. Ya tidak begitu jauh sih, cuma beberapa kampung aja selisihnya itu. Setelah itu Mbak Ajeng tanya sama anaknya dikasih semacam kayak minuman apa ada manfaatnya gitu. Kemungkinan ya bisa jadi obat sih. Ada sedikit perubahan tapi setelah dikasih obat dikasih minuman itu Mbak Ajeng sakit lagi, sering banget akhirnya. Jadi setelah dikasih obat sakit, dikasih obat lagi sakit. Kemungkinan anaknya Mbak Ajeng ini sudah ada rasa dongkol. Kan kemungkinan dari ceritanya itu kan anaknya Mbak Ajeng juga tahu bahwa yang bikin Mbak Ajeng sakit itu omnya, adiknya Mbak Ajeng sendiri gitu. Mungkin anaknya kan dongkol. Akhirnya dikasih solusi yang untuk terakhir kalinya obat lah biar Mbak Ajeng tidak sakit-sakitan. Dikasih obat, habis itu obatnya itu pas proses mencari obat, proses ngasih obat itu banyak rintangan. Yang rintangan lebih parah itu depan rumahnya Mbak Ajeng. Itu kan kayak ada tanah kosong. Tanah itu dibilang rimbun sih enggak, cuma kok bisanya ada ular yang bisa ngelewatin beton gitu. Betonnya itu bilangin Mbak Ajeng agak tinggi, itu bisa ngelewatin. Jadi dia di atas betonnya itu. Nah pas suaminya yang Mbak Ajeng yang terakhir itu kan dia ada berdoa minta pertolongan kepada Allah. Itu kayak kok ada suara rame-rame, tetangganya ada apa gitu kan. Nah Mbak Ajeng keluar, tanyalah sama yang pada ngumpul di luar itu. Ternyata ada ular besar yang di atas beton depan rumahnya itu. Yang biasanya ya umumnya sih kalau ular itu kalau dia melewati beton yang agak tinggi ya mungkin sekitar 80 cm kayaknya kayak mustahil aja sih. Kemungkinan kan lewat bawahnya terus Pasti. minggir gitu kan. Iya. Itu bisa ngelewatin. Manjat gitu. Jadi seakan-akan ini suaminya Mbak Ajeng ini pas berdoa mau mengganggu ke apa untuk membatalkan kemungkinan minta bantuan gitu kan, membaca doa atau bantuan obat itu kan untuk menggagalkan kayaknya sih. Tapi kira-kira itu kiriman dia mungkin ya. Bisa jadi Ya. Soalnya apalagi ular itu kan paling kental gitu kan. Buat kalau untuk mistik itu ular itu paling kayak senjata paling terakhir ya. Kalau untuk penyerang lo ya. untuk hewannya ya. Dan setelah ular itu kan ada warga untuk intinya untuk menangkap ular itu. Sekarang ular itu sudah ada
Jadi warga itu dipukulin akhirnya batu Hilang. hilang dengan sendirinya gitu loh. Akhirnya Mbak Aca setelah suaminya ini berdoa mungkin sudah selesai, 1 minggu kemudian Mbak Aca ini sudah mulai sehat ya. Tapi yang kena imbasnya anaknya Anaknya lagi. Anaknya ini yang terakhir yang ceritanya Mbak Aceng itu anaknya jatuh sakit, cuma dia tidak mau cerita awalnya karena kepepet sudah kemungkinan sudah agak parah sakitnya ini. Akhirnya anaknya Mbak Aceng ini telepon ibunya bahwa mengabarkan kalau dia itu sakit. Terus Mbak Acengnya mungkin bingung, aku mau nolong mau gimana, apa dibawa ke rumah sakit, soalnya anaknya tidak mau bilangnya. Akhirnya anaknya minta bantuan kepada orang, mungkin kepada gurunya apa gitu, yang mengajari gitu. Oke, berarti anaknya si Mbak Ajeng ya? Iya. Berarti dia sudah ya bisa dikatakan bisa melihat hal-hal gaib gitu. Kemungkinan iya, karena kan dia paham banget tentang obat itu, dia paham, tentang pemainnya juga paham gitu loh. Tapi yang namanya orang pasti mempunyai batas ilmu, batas kekuatan masing-masing, batas kemampuan masing-masing gitu loh. Misal aku dikeroyok orang 10 kan ya jelasnya kalah gitu loh. Kemungkinan kayak gitu. Mungkin omnya ini ngerasa keponakanku kok mungkin sering kali dikirimin hal asadat kah apa gitu, kok relax aja, tenang-tenang aja tanpa ada kendala apapun gitu. Mungkin dia sampai segitu teganya beberapa orang dikumpulkan untuk ngebunuh keponakan itu. Dan Mbak Aceh juga sempat ngomong bahwa tetangganya adiknya itu sempat ngomong kalau adiknya Mbak Ajeng itu jual mobil untuk menyelakain Mbak Ajeng sama anaknya ini, sampai segitu keteganya loh. Parah betul loh itu kalau sampai kayak gitu tuh. Iya. Habisin hartanya sendiri demi bayar orang lain. Iya. Aduh, gimana ya bahasa itu ya? Itu jatuhnya kok tega betul gitu loh sama keluarga itu. Itu namanya niat. Niat kali Itu anak goblok. Iya gitu. Dan maksudnya Mbak Ajeng tuh mungkin dia bener juga mau cerita ke kita kan, kalau dipendam sendiri kayak gimana gitu kan ya, untuk pengalaman aja untuk orang-orang yang sharing. Siapa tahu kalau teman-teman subscribe snippet kalau mau punya cerita kan bisa. Iya, Pasti bisa, insyaallah. cuman ini kan pengalaman pertama kita juga kan, dapat DM. dapat requestan. Yang pertama ini aja sudah ya gimana ya, bisa dibilang cenderungnya kayak tega betul gitu. Kalau hal magicnya kan ya yang wajar aja sih ya, namanya magic, cuma sampai seteganya jual mobil untuk membunuh kakak dan keponakannya gitu loh. dia rela keluar uang loh buat bayar dukunnya itu aja. Iya itu. Berarti dia tuh mikir biar aja penjual nanti juga dapat. Mikirnya kan gitu. Jadi pikirannya ada apa sih namanya, timbal balik. Iya. Mungkin adanya Mbak Aceh ini mikirnya semisal aku ngeluarin uang 100, aku nanti dapat 1 juta. Iya, gitu. Sebenarnya kan kalau kayak gitu kan hitung nomor aja selesai udah. Iya betul, benar sekali. Daripada capek-capek sama-sama ke dukunnya aja, minta aja nomor, selesai sudah. Ada pertanyaan gue? Berarti ini si adiknya Mbak Ajeng ini mau merebut, lebih tepatnya mau merebut apa sih? Yang direbutkan tuh harta orang tua. Harta warisan. Iya betul sekali. Bukan tadi kan ayahnya kan udah meninggal. Cuma Mbak Aceh ngomongnya bapaknya yang meninggal, ibunya belum gitu loh. Oh berarti ibunya masih ada ini? Masih ada ibunya. Cuma kemungkinan adiknya ini ada terhimpit dengan ekonomi apa gimana gitu loh.
Soalnya penghalang utama kan Mbak Ajeng itu. Karena anak pertama ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau kita simak, dia sempat jual mobil, berarti dia hitung-hitung orang berada juga dong. Kayaknya gitu. Berarti harta yang direbutkan itu kan nggak sedikit. Oh iya iya. Oh, berarti anggapan dia sudah punya ini, tapi dia masih belum puas. Itu loh, apa ya? Apa? Pengen, Kurang ya bersyukur. Iya. intinya kurang bersyukur lah, Iya. itu aja lah. Benar-benar. Dia pengen harta lebih lagi lah. Mungkin ya punya mobilnya aja kurang cukup kayaknya. Iya. Dia bisa dibilang begitu lah. Apa kurang bagus mungkin mobilnya dijual kan? Iya. Siapa tahu besoknya beli Fortuner apa beli Robico gitu kan? Mungkin awalnya Avanza pengen nyari Iya. Rubicon gitu. Betul. Atau pengen dia kalau motor beat. Motor beat, kok motor beat anjing? Ya betul. Ya drastis lah. Mobilnya dijual ke apa? Asternya muncul. Atau digocek. Ya, next lagi Gung, pertanyaan ada? Ada pertanyaan lagi? Mungkin kamu masih penasaran atau apa? Yang aku penasaran cuma si Mbak Ajengnya ini tahukah kalau anaknya pernah belajar tentang hal-hal gitu tuh. Nah, Dan ya. reaksinya itu seperti apa sih gitu loh. Mungkin ya ada sempat dia DM atau bagaimana tuh kayak apa. Kalau dari DM-nya Mbak Ajeng ini, anaknya Mbak Ajeng kan sudah lumayan dewasa. Oh, Dia itu sempat merantau Oh. dan merantaunya ke tempat kita di Kalimantan. Cuma Kalimantannya mana kurang paham. Mungkin anaknya Mbak Ajeng ini belajarnya di situ. Ya namanya Kalimantan kan kalau Mbak Ajengnya kan orang Jawa. Mungkin pemahamannya orang Jawa kan di Kalimantan bisa sekian apa tentang mistiknya banyak orang kenal kan gitu loh. Mungkinan anaknya Mbak Ajeng ini sekalian cari uang dan cari ilmu. Namanya ada kan pepatah mengatakan bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya kan kemungkinan kayak gitu pemikirannya anaknya Mbak Ajeng. Menyelam sambil minum air. Lolop. Mati bodoh. Ada lagi Yung? Masa ya imbasnya cuma ke anaknya yang dia disebutkan anaknya Anak yang nomor 2. oleh Anaknya Mbak Ajeng kan nomor 2. satu itu masa nggak kena imbasnya pasti dia kan si omnya ini nyerempet pastilah. Yang ya Mbak Ajeng juga sempat cerita bahwa cucunya Mbak Ajeng ini yang kena imbasnya. Kan anak pertama sudah mempunyai anak. Jadi cucunya Mbak Ajeng ini yang kena imbasnya. Sering banget sakit-sakitan. Dan Mbak Ajeng sempat cerita kalau bahwa adiknya ini sempat nginap di tempat anaknya Mbak Ajeng. Di situ sekitar 2 hari atau 3 harian gitu loh. Setelah adiknya Mbak Ajeng pulang, cucunya Mbak Ajeng yang nomor pertama itu ngerasa kamarnya itu kok ada yang aneh. Akhirnya dibersih-bersihkan, disapu-sapuin. Cucunya Mbak Ajeng ini menemukan ada beberapa potongan kayak dupa, terus sama kembang-kembang kayak gitu. Kirimannya. Kayak ditaruh di situ kayak di kamarnya cucunya Mbak Ajeng. Bahasanya sih ditaburkan. Iya, semacam dia ditaburkan gitu. Berarti memang niat banget. Iya, bener memang niat banget gitu loh. Sampai segitunya. Istilahnya kan cucunya Mbak Ajeng kan berarti kan juga cucunya adiknya Mbak Ajeng kan, bahasa kasarnya kan kayak gitu. Sampai ke cucunya aja ingat. Rela. Iya kan? Anak yang masih ya enggak kecil sih. Mungkin ya umuran belasan, 17 atau 18, tapi kan mereka tidak tahu ceritanya kemungkinan loh. Tapi setega itu adiknya Mbak Ajeng. Jadi turun menurun jadi sikapnya dari Mbak Ajeng sendiri turun ke anaknya punya ke cucunya lagi, itu mungkin nanti turun menurun nih. Kemungkinan besar gini loh. semisal ini ya kemungkinan aja.
kalau sudah ada memang cucunya Mbak Ajeng ada sakit, Mbak Ajeng kemungkinan bisa cerita ke adiknya terus nolong. Bisa jadi hal kayak jebakan gitu loh. Oh, paham. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jebak Jadi, jadinya. Pancingan ya. aku bisa aku ada kenalan orang pintar, coba cucunya Saman bawa ke sini, ternyata kayak jebakan gitu loh, kayaknya sih gitu. Dibawa makin parah lagi. Bukannya sembuh tapi malah parah, Makin parah. Hitungannya ya kayak tukang tambal ban nabur. paku gitu. Paku. Bisa kayak jadi proyek kayak apa, diproyekkan gitu loh. Iya. Ya menghalalkan 1000 cara. Tapi untuk sekarang kayaknya Mbak Ajengnya ada main supaya Iya. Udah Terakhir kan sempet aku balesin juga DM-nya itu, Iya. bilangnya Mbak Ajeng sudah tidak ada problem-problem lagi, gitu loh. Pokoknya setelah anaknya Mbak Ajeng yang nomor 2 itu sakit, setelah itu maksudnya sudah ada yang sakit-sakitan lagi gitu loh. Tapi tak tanyain sama Mbak Ajengnya, kabarnya anaknya gimana, alhamdulillah baik dan dia juga sudah kembali merantau lagi gitu loh. Sudah aman ya? Iya. Alhamdulillah. Ya semoga aja dari keluarganya Mbak Ajeng terus dikasih sehat walafiat. Amin. Kasihan kok. Kasihan tuh. Ini sudah main hal gitu kan kita kan nggak tahu kan. Iya. ada Mbak Ajeng nih datang. Oh, silakan Mbak Ajeng duduk. Mbak. Cuk. Orang syuting, Cuk. Sumpah, dan horornya gitu tadi. Tidak ada horornya sama sekali. Mbak Ajeng kita santai. Apa? Mbak Ajeng itu udah nonton. Oke. Ya kita mendoakan aja sih ya supaya Mbak Ajengnya bisa ayam punten lah. Ya, Amin. Doa yang terbaik lah ya. Ya, doa terbaik untuk Mbak Ajeng. Dan Dan jangan sampai putus semangat Mbak. Iya. Masih banyak orang di sekitar Saman itu yang baik. pasti. Buat teman-teman juga ya jangan sampai lah begitu juga. Iya. Ya pokoknya jangan ditiru lah tingkah laku seperti itu karena nggak baik juga ya. Iya. Menyalahkan Keluarga sendiri. keluarga sendiri. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita ceritakan lah dari requesternya Mbak Ajeng ini. Ya terima kasih buat yang sudah request ya. Iya. Buat teman-teman mungkin kalau ada mau gimana namanya, Kalau ada cerita Nah. semacam kayak Mbak Ajeng apa mau punya cerita horor bisa kita ceritakan di sini. ya kayak kemarin kan yang kemarin belakangan ada juga tuh Iya. cerita-cerita pengalamannya kan. Bisa teman-teman nanti datang ke sini atau request aja lewat DM kita di Instagram kan. Itu nanti ada di deskripsi, ada Instagram kami, ada Facebook kami di situ. Oke. Bisa DM. Mungkin itu aja Mas ya. Iya. Mbak Ajeng mau masuk lagi kayaknya. Jadi jangan udah mau closing. Untuk teman-teman, Mbak Ajeng itu nama samaran ya, Iya. bukan nama asli itu. Namanya kita samakan. Soalnya Privasi. mbaknya tidak mau disebutkan nama aslinya. Privasi lah. Privasi. Tadi juga kan mau ngasih nama adenya Joko kan tadi. Iya. Tadi tuh. Karena tamu kita yang kemarin itu Joko. jangan. The best. Tapi kalau itu asli itu Joko namanya, bukan nama samaran itu. Untuk Oke. Mas Joko bisa nanti kita undang kembali ke sini Ya, kayak kita bisa tarik lah ini ya kan. masih bisa untuk membahas yang lain. Kayaknya Mas Joko itu banyak pengalaman hal seperti itu. Bisa tuh. Next time lah kalau ada Iya. waktu yang tepat. Yang penting uang kita ada aja. Iya betul sekali. Soalnya buat yang main ke sana kita Iya. bawa kecil-kecilan. Oh Iya. boleh. Pesta kecil-kecilan datang Pak di udah. Udah. Ya kalau ada dananya bisa kita tarik ya kan. Bisa. Nah ini buat teman-teman nih
bisa lah cuan-cuannya ya kan. Iya, Donasikan, tuh kan ada link Saweria tuh, bisa itu nanti tuh. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih buat teman-teman. Sponsor Hah? ada. Sponsor suruh masuk. Oh iya, sponsor nih boleh nih masuk nih, kepotong-potong lagi. Ya boleh lah, kayak nih orang tua ya kan, waka-wakawa, boleh lah kita endorse. Iya boleh. Terus Lu siapa tahu kan timbul kan, push. misalkan masuk kan ini kan langsung dibalik gitu nah. Kalau belum ya kita tuh. Iya, mohon maaf. Oke Ji, closing Ji. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga buat tim, kru, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga supportnya buat teman-teman. Oke, see you next time. Bye-bye.